Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan ke-11, yaitu penjadwalan. Perkiraan yang sudah diperhitungkan di dalam bab 13 adalah banyaknya per hari dari usaha yang akan diperlukan untuk membuat proyek. Hal ini disebut waktu sebenarnya. Dalam bab 13, langkah-langkah sebenarnya dalam perencanaan sebuah proyek adalah 1. Perencana, 2. Tanggung jawab kelompok, 3. Tanggung jawab kelompok, 4. Perencanaan, 5. PM mengoptimalkan jaringan kerja, dan ke-6. PM menghasilkan jadwal kegiatan-kegiatan kerja. Diagram PERT. Pada awalnya, PERT atau Program Evaluation and Review Teknik yang sederhana digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang berurutan dengan menggunakan serangkaian anak panah. Jalur kritis atau The Critical Paths. Suatu pembuktian yang luas dari diagram PERT di atas dapat dicapai dengan mencantumkan lamanya tugas masing-masing pada PERT pada gambar. Jalur terpanjang dalam jaringan kerja dihitung dengan menambahkan lamanya waktu sepanjang jalur. Sebagai contoh, pada jalur atas ABCD adalah 25 hari dan jalur bawah adalah 25 hari, menjadikan jalur paling atas itu adalah jalur kritis. Plot atas slide. Suatu periode waktu di mana kegiatan dapat meleset tetapi tidak mempengaruhi CP dan tanggal pengiriman. Sebagai contoh, pada gambar 14, kegiatan-kegiatan di E dan F di antara mereka terdapat 1 hari float. Float bebas dan float total. Diagram pada gambar menunjukkan kegiatan CP dari modul program A dan modul tes A dikerjakan oleh programmer. Kegiatan pada jalur utama modul program B dan modul tes B dikerjakan oleh programmer 2, memakan waktu 5 hari float. Total float adalah waktu total float di mana kegiatan sebelumnya berpengaruh pada CP. Free float adalah waktu float di mana kegiatan sebelumnya tidak terpengaruh pada kegiatan lainnya. Project float adalah beberapa float pada beberapa kegiatan adalah hal yang dimiliki manajer proyek untuk digunakan sebagai kebijaksanaannya. Beberapa manajer proyek kadang melangkah terlalu jauh dengan tidak memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan floatnya. Kegiatan dummy. Sejauh ini diagram digambarkan sebagai kegiatan dalam format anak panah. Penarikan mundur yang utama pada bentuk part ini adalah dibutuhkan untuk kegiatan dummy. Sebagai contoh, berikut. Kegiatan pada titik atau jaringan kerja yang diutamakan adalah activity on node or precedence network. Aktivitas pada titik atau jaringan kerja yang diutamakan adalah bentuk lain dari diagram PERT. Penempatan sumber atau resource allocation. Jika Anda mengerjakan rencana secara manual, diagram PERT merupakan diagram yang paling baik digunakan untuk menggambarkan lokasi. Penempatan sumber daya manusia. Jaringan pada 14 pada gambar mempunyai 10 kegiatan yang dikerjakan serentak pada satu waktu, yang mungkin menjadi pilihan jika mempunyai 10 programmer yang handal. Penempatan sumber daya manusia sangat objektif dan tergantung pada kemampuan mereka, tetapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebagai berikut. Mengurangi lamanya tugas dengan menambah tenaga kerja. Task duration by adding manpower. Menambah tenaga kerja dalam satu tim tidak perlu mengurangi lamanya tugas-tugas peraturan industri yang sangat menonjol yang pengarang temui sangat berguna, yaitu tambahkan sekurang-kurangnya 10% dari perkiraan waktu sebenarnya untuk setiap tambahan anggota dalam satu tim yang profesional. Hal ini menunjukkan bahwa jika satu tim membutuhkan 10 hari untuk mengerjakan tugas, dengan 2 orang dibutuhkan waktu 11 hari atau paling baik 5/2 dalam 24 jam. Tambahan 10% untuk setiap penambahan kumulatif anggota. Penambahan sumber daya non-manusia. Sumber daya non-manusia diperlukan banyak software seperti hardware, komputer, paket software, sistem operasi, informasi manual, pelatihan, jaminan komputer.
Tiga batasan, the triple constraint. Seperti yang kita tahu, kita bisa mendapatkan yang baik, murah, atau cepat bila dua menambah beberapa sumber daya atau mengurangi lamanya tugas. Tetapi biaya meningkat, memindahkan orang yang dipercaya dari kegiatan yang rumit tetapi kegiatannya pendek ke dalam kegiatan yang lama mungkin mengurangi waktu secara keseluruhan, tetapi akan menambahkan seluruh proyek jika kualitas pada tugas yang pendek dikurangi. Kegagalan proyek, crashing a project. Salah satu situasi yang paling sulit adalah ketika waktu menjadi prioritas utama dari tiga batasan. Jika semuanya berjalan lancar, kita dapat menyarankan pada tanggal 15 April ini adalah contoh percakapan dari kepada Anda untuk memperkirakan proyek dan hasil yang Anda sajikan. Pertama-tama kita harus menghitung 3 hal untuk setiap tugas. Hal pertama adalah lamanya waktu normal. Ini adalah perkiraan yang akan diberikan kepada manajer pertama kali. Lamanya waktu minimal atau hari di mana Anda dapat menekan perubahan tugas. Biaya tambahan per hari untuk setiap perubahan. Kesimpulan untuk penyelesaian proyek. Beberapa asumsi dapat dibuat di sini. Pertama itu tugas dapat diselesaikan, menambah tenaga kerja dalam waktu lembut, belum tentu mempercepat penyelesaian proyek. Kedua, tugas dapat diselesaikan sesuai pesanan. Ketiga, tugas-tugas dapat diselesaikan secara terpisah. Penyelesaian satu tugas untuk mempengaruhi tugas lain, paket komputer terbaik akan membantu semua perhitungan kita. Jadwal atau diagram Gantt. Diagram Gantt adalah diagram batang yang menunjukkan waktu. Diagram Gantt karena ditemukan oleh Henry Gantt. Diagram Gantt pada gambar tersebut merupakan jadwal proyek pada gambar. Langkah-langkah untuk menggambarkan Gantt adalah langkah 1 itu menggambarkan satuan waktu di posisi atas. Langkah 2 beri tanda pada akhir kalender setiap kejadian di posisi bawah. 3 langkah dari pada gambar, jadwalkan setiap kegiatan. Langkah 4 jadwalkan kemungkinan tugas untuk setiap kegiatan. Tanya pada diri Anda sendiri. Langkah 5 ulangi kembali langkah 3 dan 4 jadwalkan semua kegiatan dalam part. Langkah ke-6 beri tanda semua kejadian-kejadian yang penting. Kesimpulan untuk penjadwalan ialah jadwal sampai pengarang menulis buku ini. Biaya personal komputer dan software manajemen proyek sangat sempurna. Dengan gaji seorang manajer proyek selama 1 minggu, biaya ini tidak dapat dihindari dalam pemakaian sebuah produk komputer untuk menggambarkan file dan Gantt untuk menghitung. Baiklah, mungkin itu saja review hari ini. Terima kasih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan.